Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian? Apakah baik? Alhamdulillah baik ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi PAI kelas 10 bab 2 tentang Asmaul Husna. Nah, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah kita langsung saja. Pembelajaran pada hari ini itu tentang pendidikan agama Islam kelas 10 Asmaul Husna. Bagi anak-anak Bapak silakan persiapkan diri. Kita akan membaca surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Selanjutnya kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencangkup sebutan gelar hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke jumlah Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna seluruhnya secara pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di luar jumlah 99. Ada yang berpendapat jumlahnya 100, 200, 1000. Bahkan tidak terhitung karena begitu banyaknya. Sementara itu, jumlah yang 99 itu adalah ya asma yang paling termasyhur. Sebagaimana di riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah inna lillahi tis'atu wa tis'ina isma millata illa wahidah man ahsaha daqalal jannah. Artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita masuk ke dalil nakli Asmaul Husna. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yuhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikannya nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembagian Asmaul Husna. Yang pertama ada asma-asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah SWT. Ada Al-Hayyu, Maha Hidup. Ada Al-Alim, Maha Mengetahui. Ada Al-Aliyu, Maha Tinggi.
Terus ada As-Sami', Maha mendengar. Ada Al-Aziz, Maha mulia. Ada Al-Basir, Maha melihat. Dan ada Al-Qawi, Maha kuat. Dan ada Al-Qadir, Maha kuasa. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat perbuatan fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada Al-Khaliq, Maha Pencipta. Selanjutnya ada Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ada Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemaaf. Ada At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Dan ada Ar-Rahim, Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu tentang yang ketiga, asma-asma Allah yang menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Qudus, Maha Suci. Ada As-Salam, Maha Selamat. Terus ada yang keempat, asma-asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Yaitu ada Al-Majid, Maha Mulia. Ada Al-Hamid, Maha Terpuji. As-Somad. Terus ada Al-Azim, Maha Agung. Selanjutnya kita masuk kepada makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Itu Al-Karim. Makna Al-Karim. Al-Karim yang Maha Mulia merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Bagaimana dalil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haqqu la ilaha illahu Rabbul masril kabir. Selanjutnya kita masuk pada implementasi Al-Karim dalam kehidupan. Yang pertama itu menebarkan kebaikan dimanapun berada, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kita masuk kepada asma Allah tentang Al-Mu'min. Makna Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran telah Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita masuk pada implementasi Al-Wakil dalam kehidupan. Yang pertama itu ada senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan manusia, memiliki kepedulian terhadap saudara yang seiman, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri, mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata setelah berikhtiar. Selanjutnya Al-Matin. Makna Al-Matin, Al-Matin artinya zat yang maha kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit. Tidak ada yang bergerak di alam semesta ini. Implementasi Al-Matin dalam kehidupan. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah SWT, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam. Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya Al-Jami'. Makna Al-Jami'. Al-Jami' artinya yang maha penyimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai beraikan
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha yuhibbul mi'ad. Selanjutnya kita akan masuk kepada implementasi al-jami dalam kehidupan. Yang mana pertama, kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah terpecah belah. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnik, bahkan negara. Kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah ushul pokok. Mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya kita masuk asma Allah tentang Al-Adl. Makna Al-Adl. Al-Adl artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah SWT suci dan bersih dari berbuat zalim, dan dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang melekatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan Allah SWT. Berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, Innallaha mural bil adi wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada implementasi al-adl dalam kehidupan. Yang pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan tumpul ke atas tajam ke bawah, hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Tidak melakukan keperpihakan ketika menjadi seorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau suatu yang lainnya. Bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Selanjutnya kita masuk al-akhir. Makna al-akhir. Al-akhir artinya yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya, dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat akhir milik Allah SWT, berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah SWT menjadi yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi al-akhir dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah menjadikan Allah SWT sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanyalah Allah SWT semata. Menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Selanjutnya, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama itu mempelajari dan mengkaji sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal Asmaul Husna. Baiklah anak-anak bapak sekalian, itulah pembelajaran tentang Asmaul Husna. Semoga pembelajaran bisa memberikan hikmah kepada kita semua sehingga anak-anak bapak dapat mengimplementasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak bapak, yaitu silakan anak-anak bapak menghafalkan dalil-dalil tentang nama-nama Allah tadi, dan insya Allah besok minggu depan akan bapak minta setorannya. Maka dari itu akan kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.